Assalamualaikum Baraya Sadayana. Berjumpa kembali di channel Taruma. Nah, saat ini saya sedang berada di jalan atau di jalur yang akan menuju ke puncak Gunung Manglayang. Nah, ditemani teman saya, menjadi 2 orang nih yang berangkat. Jadi Gunung Manglayang ini terdapat di Desa Cipurut, Kecamatan Cirenghas, Kabupaten Sukabumi. Pertama-tama ini jalannya seperti besar ya, seperti masuk mobil. Padahal mah tadi dari parkiran ke sini jalannya kecil dulu. Tapi mungkin ada jalan yang lain untuk ke jalan ini yang saya sendiri tidak tahu. Terdengar suara alam seperti burung, jangkrik, pengeret terdengar karena di sini terlihat masih pagi, padahal kan ini jam menunjukkan sekitar pukul 8. Di sebelah kanan terdapat sawah-sawah dan kebun-kebun. Kalau di sebelah kiri tampak pohon-pohon yang cukup rapat ya, banyak. Jadi situasi di sini agak sejuk, lumayan sejuk ya, agak dingin-dingin gitu karena rimbunnya pepohonan yang ada di sini. Jalannya masih cukup besar dan nampaknya di depan terdapat saung-saung dan ada petani ya, atau yang berkebun. Pak, bede ke puncak ah? Ayo lu naik tuh Pak. Minum kopi ya. Rajin tos di dia Pak. Dan di depan sana juga kembali ada saung yang di tengah sawah ya. Jadi cukup indah. Dan di depan sana seperti terdapat ada bapak-bapak yang sedang mengolah bambu ya. Punten, waduh menuju tuang Pak. Untuk datang ke Gunung Manglayang, karena saya tadi datang dari arah terminal angkot Sukaraja, jadi saya masuk lewat Jalan Nagrak untuk datang ke sini ya. Tapi ada juga jalan yang dekat dengan stasiun Gandasoli. Jadi yang terlihat di depan ada gunung atau pasir kerut, dan satu lagi kalau nggak salah itu Gunung Tugu atau Pasir Tugu ya. Yang di luar Sukabumi kalau ingin ke Gunung Manglayang tinggal naik kereta Siliwangi, turun di stasiun Gandasoli. Nah dari sana tinggal naik ojek aja, tanyain yang jalan mau ke Gunung Manglayang. Jalannya masih besar tapi nampaknya di depan seperti ada rumah warga. Kalau begitu kita dari tadi hanya mengitari Gunung Manglayang ya. Pantesan jalannya masih datar-datar saja. Oh bener. Imah tuh loh Pak. Alah. Nyata nggak sepuluh. Adek. Punya jalannya halus. Ada pohon kayak nyimpan motor tadi. Video barunya imahnya. Awi ya. Tadi itu. Iya sekarang tuh dia baru di. Sekarang mah. Yang tadi jalan anyar sana. Terus kasih ibu ya. Nah, motor disimpan di dia di imahnya aman ya. Nampaknya ini rumah terakhir. Nah ini jalannya mulai sempit ya, sempit ya, di antara perkebunan dan mulai menanjak, tidak seperti tadi mendatar-mendatar terus dengan jalan yang cukup lebar. Jalannya agak unik Baraya. Nah, jadi kita seperti masuk di lorong lorong tumbuhan. Jadi kanan kirinya ada tumbuh-tumbuhan, kita berjalan di antaranya.
Jalannya lumayan agak menanjak ya. Lempang dia. Bisa jancai. Tadi kita berunding apakah ini jalannya untuk menuju ke atas, jadi agak meragukan juga karena info-info yang kurang kita dapat. Namun walaupun begitu kita memutuskan untuk tetap berjalan mengikuti jalan ini. Jadi dengan catatan kita tetap di jalur yang terlihat. Jadi kalau ada apa-apa atau merasa nyasar, tinggal balik lagi ke jalan tadi yang kita lewati. Dan nampaknya kita sudah agak tinggian nih, karena dari sini kita bisa melihat ke rumah-rumah yang di bawah. Kalau tadi kan belum bisa melihat. Makin ke sini jalannya makin menanjak dan terjal dan agak licin. Jadi Baraya tidak direkomendasikan untuk ke suatu tempat mendaki ya dengan info yang kurang. Namun alhamdulillahnya kita menemukan saung yang di dalamnya ada seorang bapak-bapak ya. Jadi kita bisa tanya-tanya cari info. Dan di saung ini di dekatnya ada pancuran air. Wih. Air alami. Air termos. Wih. Cukup unik karena di bukit ini ada kayaknya ini mata air yang di atasnya, yang dari atas. Airnya cukup jernih dengan di bawahnya ditampung dengan kolam. Dari mata air langsung. Kata si bapak keluarnya dari sela-sela batu yang ada di atas. Orang cobian ningali pak. Oh tiluhurnya pak itu. Oh iya. Oh jalan nih dia. Oh itu dia. Oh itu. Oh. Oh iya itunya. Oh itu ayah susukan. Iya. Ini sela-sela batunya. Oh iya. Terus jalurnya ya mah. Jadi air yang dari pancuran ini asalnya dari bawah batu ini. Terlihat ada seperti jejak atau ada susukan di bawah batu. Jadi air ini keluar dari batu mau musim kemarau atau musim hujan, yang mengalirnya debitnya segini terus kata si bapak tadi. Tempat jarah maksudnya? Mun tempat jarah kan di luhurna. Makam ya pak? Oh tempat jarah. Tempat jarah. Oh ya berarti mah terangna hiking gitu. Hiking. Oh. Tempat jarah pak di luhurna. Teh ka tempat jarah ka saha maksana ya? Yang dalam salingsingan. Ayam dalam Salingsingan. so, Teh kasepuh ti dia pak. Sana. Tadi nu ti Cirebon ti ditu ngan mukakeun masalahna di dia di gunung ieu. Seueuran da sanes siji. Makam atau nepi patilasan pak? Patilasan. Oh, patilasan. pernah ka dieu bener pak ya? Ya jadi ieu mukakeun masalahna gitu. Kengeng. Akhirnya kita diantar oleh si bapak yang sepertinya yang mau ngarit kata si bapak. Perjalanannya emang dekat cuman jalurnya banyak jadi takut ke sarung kalau bahasa Sundanya. Akhirnya kami pun diantar oleh Kang Oden, bapak tadi, untuk menuju ke atas. Beliau menawarkan dirinya karena takut kita kasarung atau nyasar. Dan saya tanya, berapa pak biaya untuk mengantar ke atas? Kata si bapak, gak usah, ini mas sekalian saya ke atas katanya gitu. Tapi kami pun berencana akan memberikan sejumlah atau sesuatu untuk si bapak sebagai guide ya, sebagai ucapan terima kasih mengantar kami dan ngasih info tentunya tentang Gunung Manglayang. Nah gitu Baraya.
Jalan yang saya injak ini terasa agak licin, nampak tanahnya agak basah ya, karena malam juga di sini agak hujan dan sinar matahari saat ini belum menyinari area ini. Lalu di kanan kiri ini ada ilalang, nampak juga embun paginya masih menempel. Jadi kalau kena celana kita akan basah juga. Dan sinar matahari terlihat baru memancar melewati sela-sela pepohonan. Sakilo teh lamun lempeng mah enakeun. Kantoran itu payun kan kanggo kantos yang ngolik itu kaluhur. Oh, 1000 meter teh nanti. narik teh. Camping. Anu ieu pan seueur teh ti payun mah kantos rame. Ka mana enak kabalna, Pak? Pada mana da walah. Kantun KWH na di hangap sari bardoa teh. Oh, KWH teh ya. Nah, di tempat ini terlihat banyak rumpun bambu ya. Kalau siang hari, pagi hari di sini sangat indah, dingin gitu ya. Kalau sarupna atau sore menuju malam atau di malam hari, bisa dibayangkan mungkin agak seram ya. Tapi waktu dulu kata guide kita ini, waktu rame di sini tidak terasa seram karena banyaknya pengunjung yang datang pada malam hari juga banyak. Mang cai nu jeung Ya, kotornya. bisi aya orai teh naon teh. Tempat di sela-sela batu nih. Serah-serah batu teh mah. Kita era rasaan Pak raos Pak, maksudna teu saya paham teh aya naon teh. Oh, teu pahang. Saya bau-bau naon ayo cai teh. Nangalawan kadaseg nih. Oh, iya. Bau gitu lah, bau besi dari itu. Gunung Manglayang ini dulu ramainya sekitar tahun 2020-an mungkin ya, 2020 sebelum Covid kata Bapak tadi. Ramai pengunjungnya sangat banyak. Sampai waktu Covid juga dijagain sama aparat untuk menghindari orang-orang berkumpul. Waktu dulu banyak warung, banyak dibangun gubuk atau saung buat warung. Sekarang cuman tinggal bekas-bekasnya saja. Contohnya yang di bawah tadi, dan nanti katanya di depan juga ada, sama di puncak. Di mana? Wah, Memang itu mah dia sering hideung gitu. Baraya dapat dilihat di area ini, rutenya atau jalannya agak cukup berbahaya, agak lebih menantang karena terlihat lebih menanjak. Lalu si tanahnya terlihat licin kalau dipijak ya. Berbeda dengan rute sebelumnya yang kita lewati, rutenya aman-aman saja, tidak begitu berbahaya. Di sini ya tanahnya terlihat basah ya karena tidak terkena sinar matahari karena terhalang oleh daun-daun dari pohon-pohon di sini yang rimbun.
Puncakna berarti emang. Nah, setelah tadi kita melewati rumpun-rumpun bambu yang banyak, akhirnya kita masuk ke daerah yang banyak ilalangnya. Jalan pun mulai mendatar. Nah, ini pertanda bahwa kita sudah masuk atau mendekati puncak Gunung Manglayang. Kalau menurut guide kita di sini ada 3 warung dulunya nih yang sebelah kanan. Cuman sekarang sudah tidak ada. Nampaknya kita sudah sampai di puncak dengan tanda ini pelataran yang cukup luas dan ada bekas bangunan saung yang terbengkalai. Ini saung bekas dari masa kejayaan Gunung Manglayang. Nah, ini ada nampaknya semacam makam atau petilasan. Tercium seperti ada bau wangian yang cukup menyengat. Nggak tahu dari bau apa. Basa rada sengitnya. Oh, ada tempat. Itu tempat non sholat, Pak. Mana iya? Pak, sana minatnya itu, Pak. Pak, sana minatnya patilasan. Yang dalam salingsingan. Yang dalam salingsingan. Karena keambang saya, Pak. Stadionnya pasti. Tilu desa itu. Tak kami tambah di dia patokna. Batas desa nanti ieu tah. Jadi dia mah gitu. Terus tami itu, Pak. Terus Sama meh bapak lahir. nah, emang juga beh itu nganti sama meh Jepang. Oh. Zaman kerajaan. Kalau lagi cerah, view Gunung Gede dari sini akan terlihat jelas. Dan ini kalau kata si bapak yang tadi mengantar, ini adalah yang di depan view Gunung Gajah yang sudah termasuk ke wilayah Cianjur. Dan dari sini bisa juga terlihat di sana objek wisata Gunung Sabak yang suka dijadikan tempat camping waktu dulu. Kalau sekarang mungkin masih juga suka dikunjungi dan masih termasuk wilayah Sukabumi. Yang di bawah pesawahan itu masih daerah Sukabumi, dan di bawah gunung ini ada tempat yang dinamakan masyarakat yaitu Hiroshima 2, yaitu benteng atau bangunan yang dulunya dibangun oleh Jepang tepat di bawah Gunung Manglayang ini. Selama di puncak Gunung Manglayang ini, kami pun banyak bertanya kepada Kang Uden atau Bapak Uden sebagai guide kami berbagai hal tentang Gunung Manglayang ini. Dan untungnya guide kita ini sangat memahami tentang perihal Gunung Manglayang ini, hingga bisa memberikan informasi kepada kita yang cukup banyak. Tidak beberapa lama dari kedatangan kita, datang pula seorang bapak-bapak membawa seekor anjing ke sini. Dia bertujuan ke sini untuk membersihkan pedataran yang ada di sini, menebas ilang-ilalangnya, dan sudah dilakukan mungkin beberapa hari. Beliau tinggalnya di saung yang tidak jauh dari puncak ini. Di saung itu beliau menetap hampir seminggu, cuman hari malam Jumat dan hari Jumat dia pulang ke kampung. Mungkin tujuan dia membersihkan tempat ini agar tempat ini ramai kembali dikunjungi oleh pengunjung,
seperti tahun-tahun yang dulu. Sampai di sini video kali ini tentang kunjungan atau hiking ke Gunung Manglayang. Apabila ada salah kata, salah data, mohon maaf dan tentunya silahkan dikoreksi. Kita berjumpa kembali dengan video-video berikutnya dengan tempat-tempat yang ada di Sukabumi. Nu jauh di Jugjug, nu anggang di Teang bersama channel Taruma. Hatur nuhun, wassalam. Nah, kita ambil air dari mata air ini untuk oleh-oleh dibawa ke rumah. Yang katanya ada khasiat khususnya.